Karawang adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat, Indonesia. Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Bogor, Kabupaten Subang dan Purwakarta, dan Cianjur, juga berbatasan dengan Laut Jawa. Maka Karawang dikenal sebagai daerah ekosistem agraris atau pertanian, dan dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Juga terkenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir. Kehidupan masyarakat Karawang pada zaman dulu adalah kehidupan yang sederhana, yang menuntut sebuah keputusan cepat, spontan, dan berpikir kreatif. Maka pada masa itu, gambaran kehidupan mereka tercermin dalam sisi-sisi kehidupan mereka, termasuk dalam sisi kesenian yang memiliki sifat spontan, jujur, dan apa adanya. Tarian-tarian Karawang terlahir dari olah gerak dan olah rasa yang muncul dengan spontan tanpa ada sentuhan koreografi atau jalur pendidikan khusus, bukan untuk ditampilkan dan dinilai layaknya seorang penari di atas panggung yang dilihat oleh ratusan penonton, tapi untuk menghibur diri mereka sendiri setelah lelah bekerja di ladang atau sawah. Seiring waktu, dunia tari Karawang mengalami perkembangan sehingga terbentuklah kelompok-kelompok tari yang mulai serius menggelar pertunjukan seni. Akar dari tari-tarian Karawang adalah kesenian topeng banjet, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur musik, lawakan, dan tarian yang dibawakan oleh penari-penari ronggeng. Penari-penari ronggeng pada awalnya adalah gadis-gadis desa sederhana yang karena terbiasa menari, berbakat menari, atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mereka menjadi penari ronggeng. Mereka menari dengan natural, jujur, dan apa adanya. Para penari ronggeng menari menggunakan kostum kain batik, kebaya, dan selendang yang cantik. Selendang ini akan digunakan untuk menarik para penonton pria yang diundang untuk menemani menari bersama para penari ronggeng. Dan para pria ini akan memberi saweran selama atau sesudah tarian. Gerakan penari ronggeng berorientasi pada gerakan pinggul, goyang, dan geol, juga sederetan gerakan yang menggoda lainnya seperti tindak, putar goyang, tapak tindak, dan selancar tindak. Tidak bisa dipungkiri, hal itu menimbulkan sensasional dan kesan erotis. Para pria memberi saweran dengan berbagai cara. Ada yang menempelkan uang saweran di bokong para penari ronggeng. Ada yang menggigit uang dan menyodorkannya pada para penari. Juga menyelipkan uang saweran di baju para penari. Kenakalan para penonton pria bisa melampaui batas. Tidak hanya menonton para penari ronggeng, tapi juga meraba. Memang untuk menjadi penari ronggeng pada saat itu tidaklah mudah. Selain harus kuat menari berjam-jam, diiringi oleh gamelan, musik gong, kendang, dan boning, dan diiringi kurang lebih 18 lagu yang dinyanyikan oleh sinden. Mereka pun harus berteriak supaya nyanyian atau ayat-ayat puitis yang mereka ucapkan bisa terdengar oleh seluruh penonton, dan mereka diajari untuk mampu bela diri agar bisa menghadapi kenakalan-kenakalan para penonton pria tersebut. Tidak bisa dipungkiri, di samping sosok penari ronggeng yang dianggap sebagai perempuan berkarisma, ada sebagian penari-penari ronggeng yang menyalahgunakan situasi tersebut. Maka mulailah adanya penilaian-penilaian negatif tentang profesi penari ronggeng, yaitu sebagai penggoda, perusak rumah tangga, dan prostitusi terselubung yang berkedok tarian.
Tarian ronggeng juga tidak terlepas dari kesan magis karena para penari ronggeng akan mengucapkan mantra-mantra khusus untuk menarik perhatian para penonton menggunakan bahasa Jawa kuno atau Sunda kuno. Dan bagi yang memahami makna dari mantra-mantra tersebut, maka efek magis akan lebih terasa. Kepopuleran penari ronggeng pada masa itu tidak luput dari cerita-cerita mistis yang menyertai, seperti adanya batu ronggeng di kawasan pegunungan Sanggabuana, yang dipercaya bahwa para penari ronggeng atau yang ingin memiliki suara yang bagus harus datang ke batu itu. Adanya kampung ronggeng di perbukitan Pasir Ronggeng Cianjur yang diceritakan merupakan kampung khusus para penari ronggeng, sampai pada kemunculan arwah penasaran di desa Lewi Goong karena pernah ada sekelompok penari yang tenggelam di sana dan terkadang menampakkan diri di Lewi Goong tersebut. Dan juga adanya keberadaan sosok Nyi Herang yang dikenal sebagai penari ronggeng yang cantik dengan bentuk tubuh yang aduhai yang terkenal pada tahun 1920. Banyak para pria yang jatuh hati kepadanya dan memperebutkan dirinya, sampai pada suatu hari terjadi pertarungan sengit antara kedua jawara yang memperebutkan dirinya dan tanpa disengaja telah melukai Nyi Herang. Nyi Herang yang saat itu berusia 19 tahun sebelum meninggal mengatakan sebuah kalimat berupa kutukan bahwa di Ciherang tidak akan ada gadis-gadis yang akan hidup sampai pada usia 19 tahun. Tarian ronggeng mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak hanya untuk dijadikan hiburan, tapi juga untuk upacara-upacara sakral seperti upacara penanaman padi atau bercocok tanam, pesta pernikahan, hitanan, dan lain-lain. Tarian-tarian Karawang mulai dikenal sebagai sebutan goyang Karawang setelah seorang penari ronggeng bernama Itoh Masitoh berhasil memenangkan lomba tari tradisional yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1980. Di situ penampilan Itoh mendapat sambutan hangat dan gerakan-gerakan Itoh diteriaki oleh para penonton dengan teriakan goyang Karawang, goyang Karawang. Itoh Masitoh adalah seorang saksi hidup tentang perjalanan karir penari ronggeng. Itoh memulai profesinya bersama kelompok tari Sekar Muda dan termasuk penari inti. Itoh termasuk penari ronggeng yang menghindari hal-hal negatif yang berkaitan dengan citra penari ronggeng pada masa itu. Itoh kemudian memiliki sanggar seni yang bernama Sanggar Seni Baskom, dan Itoh berhenti dari profesinya dan tidak mewariskan tarian ronggeng pada penerusnya di sanggar itu. Setelah zaman berganti, pemerintahan Kabupaten Karawang melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan citra goyang Karawang dari penilaian-penilaian negatif yang sudah terlanjur melekat pada profesi penari ronggeng, seperti adanya pagelaran kesenian ronggeng yang diadakan di Kuningan, Karawang, yang dihadiri oleh 200 penari ronggeng dari Jawa dan Sumatera, di mana di dalam acara itu menjadi ajang untuk membuat inovasi-inovasi perpaduan gerakan-gerakan tari ronggeng dari berbagai daerah dan perbaikan-perbaikan dari gerakan-gerakan tari ronggeng, dan lebih ditekankan filosofi dari setiap gerakannya, karena di dalam gerakan-gerakan tarian ronggeng terkandung banyak makna, seperti makna animisme dan dinamisme. Kini, para pemuda-pemudi Karawang menjadi penerus pelestarian kesenian tari topeng Banjet dan Jaipong,
dan jaipong menjadi salah satu tarian penampil dari Goyang Karawang. Goyang Karawang dengan sejarah panjang yang menyertainya kini tampil lebih inovatif dan segar dengan gerakan-gerakan dan kostum atau penampilan yang disesuaikan dengan budaya bangsa sehingga tidak terkesan menggoda, bisa ditampilkan atau bahkan dilakukan di segala usia dan bisa menjadi bagian kesenian tari Indonesia yang dilestarikan.